aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada, tidak akan ada lagi. Jadi sebelumnya dan sesudahnya nggak ada gitu. Jadi kalau Tuhan muncul pertama, nah bertentangan dengan kitab Yesaya gitu. Sebelum Kontradiksi aku, tadi. saya Ayat yang satu 4:30. dengan ayat yang lain kontradiksi, Bang Billy. Beda ya, that's why makanya itu New Testament pasti kontradik sama Old Testament pasti itu. Oke, Bang Billy kita sapa dulu yang lain. Bang Emilius. Emilius. Iya, selamat malam host. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Kakak. Terdengar dari suara beliau, saya tanya langsung denomnya apa, Kak? Denomnya apa? Kenapa? Denomnya. Aku ini sedikit tertarik sama omongannya host tadi. Oh iya, oke. Hostnya lagi sholat sebentar lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau apa dulu sama kita. Kebetulan kita ada narasumber juga Bang Billy di sini. Boleh yang mana yang mau ditanyakan? Tentang masalah Tuhan itu bisa dilihat tadi kalau nggak salah. Cuman kelamaan aku dikasih naik jadinya aku nggak terlalu ini. Tadi aku lagi nyimak aja sih tadi antara siapa itu yang pertama itu sebelum Bandon. Pak Abdon. Sebelum oh iya itu kali ya. Pokoknya bahas-bahas tentang ternyata aku sedikit tertarik sama apa ya? Dan juga membuat iman aku agak goyah sih sedikit tadi. Wow, amazing. Pokoknya aku penasaran tentang Islam nih dulu. Nanti kita lanjutkan mungkin sebentar lagi host, tapi mungkin Bang Billy mungkin ada yang mau disampaikan untuk Kak Emilius. Enggak, aku nggak butuh Bang Billy karena aku nggak butuh Bang Billy karena dia masih kalau masih Yahudi aku belum kita aja buat aku aja ya. Islam dulu. Bang Billy buat aku aja. Justru kitab kalian itu adalah kitab orang Yahudi setengahnya. Perjanjian lama makanya itu aku agak goyah tadi sedikit. Orang yang Yahudi. Kata ada itu ya. Yang kata ada ya. Tapi memang benar juga sih kayaknya. Soalnya kan dulu kan soalnya gimana ya, kalau aku kan ini jarang baca-baca kitab ya, palingan cuman dengar ceramah dari Pak Pendeta aja sih sebenarnya. Dan nah di sini kayaknya si hostnya ini banyak sih pengetahuannya kayaknya, jadi aku penasaran aja sih tadi. Oke. Kayaknya masuk definisi ada masuk tadi. Ya. Sebenarnya terlalu tinggi sih bahasanya. Adik saya sampaikan tadi, host tadi sampaikan ke Pak Abdon, makanya mungkin logical fallacy-nya itu tidak bekerja di situ Pak Abdonnya, atau mungkin akalnya sampai di situ. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan yang sederhana saja, kalaupun dia memang mengatakan itu Tuhan itu ada, bisa dilihat apa. Gampang aja, sederhana saja. Apakah dia bisa melihat akal pikiran dia? Tak usah jauh-jauh dengan akal dan pikiran dia tak bisa nampak. Tetapi kita kena tanya dia, telinga dia nampak tak? Dia bisa nampak tak telinga dia? Yang ada di tubuh dia itu dia bisa nampak tak? Makanya kenapa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain. Tidak bisa disamakan karena apa? Kita nih manusia punya batasan. Mata kita nih punya batasan pandangan dia. Tangan kita, akal kita, pikiran kita punya batasan. Itulah perbedaan kita antara Tuhan dengan makhluknya. Tapi ngomong-ngomong apa namanya? Kalian belajar kitab juga ya? Belajar Bible gitu maksudnya? Pasti belajar Bible. Kami kalau sudah terjun ke dunia seperti ini, aku cuma bisa mendengarkan para pendeta doang berceramah di gereja. Pastinya aku jangan buka soalnya, makanya membuat aku penasaran sedikit aja sih. Aku sedikit tergoncang tadinya. Karena Kak Emilius ini membutuhkan adik saya di sini kan, Daman kan. Nanti Kak Emilius nanti menggoyahkan tadi itu, menggoyahkan. Aku sedikit juga sering
aku juga sering mendengarkan debat-debatnya si Bang Arsyad siapa? Arsyad. Siapa? Mana dia? Aduh, Irsyad. Siapa? Arasid. Ar-Rashid, abang. Oh, abang saya tuh. Nih dia ada tuh. Abang saya tengah makan, lepas tu dia solat, lepas tu dia open cam. Minum susu ya. Ar-Rashid, abang saya. Pak Baskoro, tolong di mute. Aku turun dulu bentar ya. Bentar aku naik lagi kalau mereka udah selesai. Soalnya ada yang ini kerja, ada yang Jangan kerjaan dong, bentar. sini saja. Aku temani kamu, Kak Emilius. Bentar juga aku naik. Jangan, tak usah di Sorry, sini aku saja. naik Kita kok. ngobrol santai saja. Kita ngobrol santai. Kita ngobrol santai. Kita ngobrol santai. Abang Aku Rashid. masih rekam kayaknya dia. Ya, Abang, come back. Abang. Open Ya, halo. your camera. Abang Halo. Kak Emilius pernah dengar abang debat, jadi mungkin abang bolehlah lanjutkan. Aku Adik mau sedikit- solat. Adik mau Aku solat, sedikit abang. Adik mau terguncang solat. aku sedikit terguncang kemarin sama debatnya beliau sama siapa kalau nggak salah, tentang lokal dia dulu. Masih nggak aku simpan. Kemarin tuh aku rekam. Nah, ini dia datang. Ada. Ini Ya. aku mau nanya sama Abang Rasid. Abang Rasid ini juga ya belajar Bible juga ya? Ya. Ya silakan apa yang mau Kak ditanyakan? Emilius, beliau adalah seorang Kristen dan beliau Nah, yang tadi ini membuat tersentak aku- dengan yang ini pembahasan membuat aku tadi ini. yang bersama Pak Abdon. Mungkin Abang Daman lanjutkan perbincangan dengan Iya, gua udah beliau. ngomong. Saya mau sholat dulu. Gua udah ngomong gua udah ngomong darah Yesus. Ya udah, Abang lanjut aja, Abang lanjut. Oke, gua Ya mau udah. sholat, gua mau sholat. Gimana Kak Emelius? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Yang ini waktu abang debat sama siapa ini, sama Eagle kalau nggak salah ya, Eagle atau sama yang ya Eagle kalau nggak salah. Ini aku sempat rekam suaranya nih. Orang sipil. Lalu saya pergi mencak-mencak di kantor Kopassus, ngelemparin Yang ini tai di membuat kantor aku Kopassus. penasaran juga. Saya lempar tai kambing di sana, saya lempar tai Masih sapi. ingat? Kira-kira orang yang melihat saya melakukan itu apa kata-kata orang? Ayo nih, normal nih. Saya ajak lagi nih Anda menjadi manusia normal. Saya ajak lagi nih Anda. Ngapain, itu kan sebuah kejahatan. Kau Yang ini juga Jangan Sedikit begini, sih, Bang. ini Abang. Ya. Yesus apa? Saya Apa tidak yang mau Aku nggak saya sadar tidak ini. bertanya tentang Gini loh, kejahatannya Yesus tentang tidak, apanya. Yesus tidak melakukan apa-apa. Yesus tidak melakukan apa-apa, kemudian dia ditangkap. Memangnya dia pergi menyerahkan diri? Saya tidak berbicara seperti itu. Saya Beda, tidak bisa. yang itu. Iya, Tapi aku apa udah yang lupa ditanyakan ini, kita? aku aku udah lupa soalnya yang aku tanyain itu apa gitu, aku nggak inget. Soalnya aku rekamnya cuma sedikit. Oh ya, Masalah- aku mau tanya dulu nih sama Ya. sama Abang Rasid. Ini berapa kira-kira Abang tuh belajar Bible berapa ini? Berapa lama? Oh, kalau berapa lamanya ya 3 bulan lah. 3 bulan baru selesai bacanya. Karena gini Mbak, gini. 3 bulan. Sejatinya begini Mbak, kenapa saya bisa membedakan setiap apa yang dinarasikan? Karena saya ini datang kepada Bible bukan karena doktrin. Bukan karena doktrin Mbak. Contoh seperti ini. Saya sudah didoktrin nih. Atau otak saya sudah dimasukin bahasa pokoknya Yesus Tuhan, intinya Yesus Tuhan. Belakangan dulu baru pahami. Karena nanti Roh Kudus yang akan menjamah. Biar kami bisa paham, kan begitu. Nah kalau saya tidak. Begitupun juga dengan orang-orang yang betul-betul tidak tahu apa itu Bible, apa itu kisah manusia ini, kenapa dia 2000 tahun yang lalu dia menjadi manusia. Maka dari itu saya bisa membedakan. Mana yang patut dikatakan Tuhan, mana yang tidak, berdasarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya seorang Indonesia. Saya mengambil landasan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Lalu memahami apa itu Tuhan. Tuhan itu memiliki kemahaan. Tuhan itu memiliki yang namanya
Maha suci, maha tinggi, maha gaib, maha perkasa, maha kuasa. Untuk menunjukkan kemahakuasaannya Tuhan, tidak mungkin dia menggugurkan kemahasuciannya. Untuk menunjukkan kemahakuasaannya Tuhan, tidak mungkin dia menggugurkan kemahabesarannya. Dengan kemahaannya yang lain seperti itu, harus kokoh, harus selalu melekat kepada dirinya kemahaan itu. Seperti itu, Mbak. Silakan. Tapi ngomong-ngomong aku bingung mau nanya apa ya ini ya. Ya, Soalnya akhir-akhir ini aku lagi suka nonton pada saat debat-debatnya itu, Bang Zul, pada saat debatnya itu, Bang Zul, pada saat debatnya itu, Bang Zul, Zuma, pada saat debatnya itu, Bang Zuma. utamakan yang mengutamakan merasa bahwa Islam ini begini, Islam itu begini, Islam itu begini. Nah, itu begini, Islam itu begini. Nah, dengan sarkas di dalam Qomal ini. Nah, para penghujat di dalam Qomal ini saya kasih analogi, yaitu apa? Bagaimana ketika saya seseorang yang minoritas, ada 50 orang yang tidak setuju dengan pendapat saya, karena saya berpendapat itu semena-mena, sesuka-suka saya, padahal orang lain sudah memiliki standarisasi SOP penjelasan. Tapi saya tetap kekeh, saya cuma berdua. Habis itu saya keluar-keluar. Nah, lalu saya katakan petinggi mereka itu begini-begini. Apa secara langsung, lalu kita minta data-data ketika dia mengatakan Nabi Muhammad bla 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 bla, mereka tidak berani. Karena apa? Karena berlandaskan apa? Berlandaskan nafsu ego yang dia bawa, dia berkoar-koar tapi tidak berani untuk mempertanggungjawabkan. Yang open cam kelihatan mukanya sudah pasti tidak di Indonesia. Yang masih di Indonesia pasti akan dibungkus mukanya. Seperti itu. Tuh dia bilang, Bang, sabar aku dipanggil mama, bentar aku naik. Iya, iya. Gitu. Ntar aku ada gangguan dikit ya. Lanjut dulu. Oke. Scream tuh, dia tangkap juga. Ya. Ah, Itu Bang. turunkan Itu, Bang Bang. Nasir. Saya mau dengar aja. Saya tamu, saya kurang pandai ini berbahas-bahas nih. Siap, abangku. Iya, ya Bang Nasir. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua makan nasi goreng 2 bungkus kok kenyang ya? Apa? 2 bungkus? Nggak kenyang? Ya kan 2 bungkus. Ah, Kok gitu ya? ah. Jadi yang tadi itu cuma 1 bungkus yang abang kirim tuh lagi 1 bungkus lagi. Innallaha Itu ma'as-sabirin. 2 bungkus itu kan di ember. Apa sih? Mana ada piring kayak gitu? Oh iya iya. Lihat dong. Iya Itu iya. kan stainless. Iyalah. Ambil air dulu. Allahumma sholli. Mbak Emilius. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pagi dia ya? Belum selesai pembahasannya. Turun dia tadi dipanggil 5 menit katanya. Entah. Oh. Kak Emilius naik. Ngeri pula saudari tadi ngomongnya. Dia agak goyang katanya, waduh. Iya. Dia dengar abang. Abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia cakap dia pernah dengar abang. Oh iya dia. Tuh. Yahdina wa yahdikumullah. Nah, ini baru bisa. Oke. Ada. Yahdina wa Itu kayaknya harus di-upgrade kayaknya untuk komputernya ya. Sekarang udah pakai komputer. Enggak, pakai laptop. Bang, studionya macam Daman boleh tak? Abang, studionya macam Ya? Daman. Kenapa? Studio abang macam Daman, adik Daman. Bisa? Bisa, yang penting itu ya biasa. Bisa. Tapi nanti kalau udah di Jakarta, nanti studio gue lebih mengerikan. Nanti Oh, kalau situ udah di ada Jakarta, di belakang. Bang Ibes, kalau udah di Jakarta hubungi aku aja biar ku setting. Ini settingnya capek nih. Nah, kalau nggak paham hubungi aku aja, aku setting kayak gini nanti. Disiapin makanan nggak? Pas dipanggil nyeting disiapin makanan? Tak Yoi usah. dong, Lapar semua. je. Tak usah, tak payah. Lapar je. Betul. Puasa, Semuanya? puasa. Oke. Abang tahu Kalau tak? udah bilang, Abang tahu tak? Waktu yang untuk panggil adik Daman itu bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan nanti itu tak payah makan siang, tak payah sarapan. tak payah makan. Betul. Tak ada makan, tak bisa rokok, tapi siapapun. Tapi dia kena transferannya. Enggak, waktu buka puasa kita balas dendam. Awas dendam. Balas dendamnya pas buka puasa. Bang Daman, aku deg-degan akun ini dipakai debat. Ya, sebenarnya ini akun enggak bisa debat, guys. Karena ini akun pengajian, kita ngaji di sini biasanya. Nah, kalau dipakai debat kena tombak kasihan akunnya kan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa.
Jadi itu yang saya bahas di pengajian saya teman-teman ya. Kayak contoh kata ada tadi. Kata ada tadi itu nggak jauh daripada lam tartaki ila darajatil mawjud hatta tasyahada wa lam tanhitu ila darajatil ma'dum hatta adama. Artinya apa? Tidak akan mencapai kepada derajat tertinggi hingga terlihat dan tidak akan turun kepada derajat terendah hingga tidak ada sama sekali. Itulah arti kata ada. Tidak akan mungkin terlihat dan tidak akan mungkin kamu bilang itu tidak ada. Itu arti terlihat. Arti ada. Sama seperti manusia. Adanya manusia. Terbuktinya itu bukan dengan panca indera. Tapi daripada eksperiensi. Setelah kamu melihat tangannya yang bergerak. Pembentukan dirinya dalam bentuk sesuatu. Eksperiensi kamu terhadap daman. Baru kamu bilang dia ada. Tapi kalau bilang, iya aku melihat kamu. Enggak. Yang kamu lihat itu apa? Oh kamu lagi lihat ke bawah. Ya kaki. Kamu lihat ke atas. Ya kepala. Kamu lihat ke kiri, ya tangan. Kamu lihat ke tengah, ya dada. Tapi ada, coba kamu lihat. Tidak bisa. Sama juga seperti Allah. Pembuktiannya, sama juga seperti Tuhan. Eksperiensi kamu terhadap muka bumi ini. Ketika kamu bereksperiensi bahwa ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Akan tetapi pasti ada yang menciptakan. Apa yang kamu pahami? Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Yang tidak pernah diawali. Kenapa Tuhan itu tak boleh diawali? Karena kita melihat yang namanya makhluk diawali. Hingga kemudian manusia yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan agama. Apaan beriman kepada Tuhan yang tak nampak dilihat? Akhirnya apa? Mereka menciptakan berhala mereka. Menciptakan bentuk-bentuk yang mereka inginkan dan mengatakan itu Tuhan. Mending kalian sembah ini daripada kalian sembah sesembahannya Musa, daripada kalian sesembahannya Muhammad, sesuatu yang tak terlihat. Lah, yang mereka lihat juga bukan Tuhan, berhala. Sama juga seperti Yesus tadi saya bahas. Syarat daripada ada adalah terlihat. Bagaimana membuktikan Yesus ada kalau seperti itu? Karena apa? Yesus tidak engkau dengar suaranya dan tidak engkau lihat mukanya dan tidak pernah ada di depan mukamu gitu. Jadi kalau masih ada yang bertanya kepada kita, kalau Allah itu ada, maka tunjukkan adanya seperti apa. Sama kayak kalian tunjukkan apa adanya Yesus. Itu guys. Itu arti kata ada ya. Semua yang bermula itu ciptaannya ya. Itu awal manusia mencari Tuhan ya seperti itu guys. Di mana manusia melakukan eksperiensi terhadap segala sesuatu yang terlihat. Hingga paham kepada sesuatu yang tak terlihat namun ada gitu. Tapi mana kakak tadi Emilius tadi masih ada, aku tunggu dia naik dulu. Nah, karena apa klaim Allah itu terjadi ketika Allah mengatakan apapun yang disembah oleh manusia selain Allah adalah berhala. Terjadi. Paham mereka dengan paham pagan sama. Apa paham daripada Yunani? Ada dewa di bukit Apollo yang bernama Zeus. Dan pernah ada menjelma, pernah bertemu. Sama juga dengan Tuhannya Mesir, yaitu Horus, Mitra. Pernah ada menjelma dan segala-segalanya. Sama juga dengan Tuhan Induk, pernah ada. Sedangkan pemeluknya hari ini tidak pernah melihat secara langsung, tapi dikatakan pernah ada. Yesus sama, dikatakan pernah ada. Tapi tidak pernah terbukti adanya ada tersebut dalam kondisi terlihat. Lalu dia meminta terlihatnya Allah, kan lucu. Tuhannya sendiri coba mintakan dulu untuk terlihat. Mintakan dulu Tuhannya sendiri terlihat. Baru mintakan Tuhan orang lain untuk terlihat. Kalau hanya sekedar tulisan, ya begitu banyak. Tuhan-Tuhan sebelum Yesus juga yang dikatakan terlihat pernah ada di muka bumi ini banyak. Gitu. Tapi pembuktian terhadap terlihat itu tidak ada. Nah, tuh guys. Iya kan kalau hanya ada suara saja tapi nggak ada rupa, kan berarti ada suara doang gitu. Nah kalau teman yang tadi memaknai ada itu harus ada fisiknya, harus ada materinya, gitu. Kalau memang ada itu harus ada fisiknya, coba tunjukkan fisik ada pada saya, kan nggak bisa. Coba tunjukkan fisik ada pada saya, nggak ada. Fisik tangan bisa, fisik hidung bisa, fisik mata bisa, fisik rambut bisa, fisik ada apa? Nggak ada.
ada itu eksperiensi. Eksperiensi itu seperti apa? Seperti kamu tahu manis. Apakah kamu tahu manis itu dari adanya manis? Bukan. Kamu tahu manis itu saat kamu tahu asam. Kamu rasain, oh ini asam. Saat kamu merasakan asin, ini bukan asam. Kamu menamainya dengan asin. Terus kamu rasain lagi, oh ini bukan asam, ini bukan asam, bukan asin. Oh ini pahit. Saat kamu merasakan gula, oh ini bukan pahit, bukan asam, bukan manis. Tapi ini bukan asin. Baru kamu namain manis. Karena apa? Eksperiensi. Lalu kamu mengatakan manis itu ada. Secara apa? Eksperiensi. Jadi yang namanya ada itu berbicara eksperiensi, bukan daripada fisik itu ada. Tapi gini, aku ada pertanyaan kepada Bang Billy. Bang Billy curiga nggak sama kitab Yesaya? Mana Bang Billy? Bang Billy? Saya berapa tuh? Enggak, Yesaya itu kan perjanjian lama ya. Saya berapa? Contoh ya, Yesaya 95. Yesaya 9 nomor 5. Nomor 6. Yesaya, kalau menurut saya tuh Yesaya itu ada pengaruh daripada perjanjian baru kayaknya. Yesaya 9 nomor 5 nih saya buka ya. Ah ini. Ini udah saya buka nih Bang Bil. Ntar ya saya turunin dulu ke bawah. Yulat lanu binitan lanu. Nah ini. Ini udah ada distorsinya ini, nggak sesuai dengan kaidah bahasa Ibrani yang benar. Nah, gimana kalau kaidah bahasa Ibrani yang benar? Bisa nggak dibahas, Bang Bil? Ya. Kan kiyet yulat lanu binitan lanu itu ada kata yang pasten semua, yulat itu pasten ya, jadi anaknya sudah lahir, itu pertama. Nah yang disebut afiat ya, yang disebut Peleoets, penasihat ajaib, itu Tuhan penciptanya. Bentar Bang Billy, aku bahas dikit Bang Billy, aku bahas dulu ya biar teman-teman tahu. Nih coba lihat teman-teman, ini kan perjanjian lama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan seorang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di mana Kristen itu mengambil ini sebagai nubuatan terhadap Yesus. Nah, sekarang kita menyimak langsung daripada Bang Billy yang paham Yahudi ini. Nah, karena beliau mengiman terhadap iman Yahudi. Nah, pengertian yang benar gimana? Ya, ini kan ki yelet yulat lanu binitan lanu fatihah misrah al sikmo faikra shemo peleoets el gibor afiat syar shalom. Nah ini dia, kita lihat. Nah, for a child has been born, jadi sudah lahir ya, bukan will be born, tapi sudah lahir. For a child has born, a son has given to us. Oh, udah lahir. Ya, and the dominion will rest on his shoulder. Pemerintahan ada di bahunya. Lalu titik ada itu ya, ada titik koma. The wonder advisor, sang penasihat ajaib, yaitu Tuhan, Bapa Allah yang kekal, Mighty God, Allah yang perkasa, ya. Eternal Father, Bapa yang kekal, menyebut namanya Hizkia dengan kata Syar Shalom, bukan Melek Shalom. Syar itu artinya pangeran. Kenapa pangeran bukan raja? Karena bapaknya masih jadi raja. Anaknya sudah lahir nih, gitu. Jadi yang disebut pangeran kedamaian itu Hizkia. Oh, Hizkia. Menyebut nama. Ya, jadi Tuhan ini kan, Tuhan ini yang disebut penasihat ajaib, ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu semua Tuhan menyebut Hizkia dengan nama Syar Shalom, Prince of Peace, bukan King of Peace, Prince of Peace, karena bapaknya masih jadi raja, begitu. Oh gitu, berarti itu nubuatan Hizkia. Jadi nggak nyambungnya kalau Oten mengambil itu sebagai nubuatan, nggak nyambungnya di mana?
Nah, nyambungnya di sini. Pertama, Yesus tidak pernah. Coba aja cari dari keempat gelar ini. Coba ada nggak ada perjanjian baru Yesus pernah bergelar penasihat ajaib, wonder advisor? Nggak pernah. Bapa yang Allah yang perkasa nggak pernah. Dia bergelar El Gibor nggak pernah. Bapa yang kekal dia nggak pernah bergelar Bapa yang kekal. Disebut pangeran kedamaian juga nggak pernah. Karena Yesus itu datang tidak membawa damai tapi membawa pedang. Jadi nggak masuk ke Yesus ini 4 kriteria ini. Kita nggak pernah mendengar dalam perjanjian baru ada Yesus bergelar 4 gelar ini. Oke. Alasan Hizkia disebut Bapa yang kekal kenapa, Bang Bil? Bukan Bapa yang kekal bukan Hizkia nih. Siapa? Gini. Jadi kan lambang pemerintahan, the dominion will rest on his shoulder. Oke. Lambang pemerintahan ada di bahunya. The wonder advisor sang. Kan itu artinya bisa sang penasihat ajaib, Allah yang perkasa itu Tuhan semua gelar-gelarnya. Bapa yang kekal itu Tuhan, menyebut Hizkia dengan nama Syar Shalom gitu. Oh gini, oh paham gini Bang Bil ya, misalnya gini, telah lahir seorang anak ya, di mana Tuhan menggelari dirinya, aku Bapa yang kekal, aku si ini, aku si itu, si ini menubuatkan si Hizkia tersebut, benar gak? Iya, exactly like that, betul. Iya. Makanya kan itu namanya terjemahannya udah salah. Mereka bilang tulisannya Raja Damai situ. Harusnya kalau Raja Damai secara teks harusnya Melech Shalom. Ini Syar Shalom, Pangeran Kedamaian. Kenapa? Karena bapaknya masih memerintah sebagai raja. Karena di sini kan kalau kita secara jujur bahasa Indonesia ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Oke. Berarti ada anak yang lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Oke. Berarti seorang anak yang diberikan untuk kita. Siapalah itu ataupun Israel lah gitu kan. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya. Oke. Dan namanya disebutkan orang. Dan namanya disebutkan orang. Nah, maksudnya namanya disebutkan orang berarti ada yang memanggil dia dong. Nah, ada yang memanggil dia dengan penasehat ajaib. Ada juga yang memanggil dia Allah yang perkasa. Ada juga yang memanggil dia Bapa yang kekal. Ada pula yang memanggil dia Raja Damai. Semua itu. Oh, itu salah semua itu. Salah, nggak ada kata orang di situ. Orang mau nyebutnya nggak ada, itu tambahan gila itu. Oh, itu tambahan doang. Ada. Bisa nggak dibahas secara Ibraninya? Kalau mungkin Bang Bil dibahas secara Ibraninya nggak ada kata-kata yang namanya disebutkan gitu misalnya, bisa nggak? Nggak ada. Vaikra Shemo gitu kan. Nah, ini kan yang disebut jadi Tuhan ini yang tadi ini mana tadi ini? Yang wonder advisor penasihat ajaib itu Tuhan. Penasihat ajaib itu Tuhan. Kenapa disebut penasihat ajaib? Kalau kita lihat di dalam kitab yang lainnya bahwa raja sebelum ini siapa namanya? Jadi dia memberikan nasihat kepada raja Israel tentang bagaimana mengalahkan raja-raja yang lain. Nah, terus apa lagi tadi? Bapa yang perkasa, ya memang Tuhan itu kan perkasa, ya. Bapa yang kekal, Tuhan itu kekal. Menyebut Hizkia dengan nama Syar Shalom gitu. Jadi Tuhan dengan gelar-gelarnya ini, nama-namanya ini disematkan kepada manusia yang bernama Hizkia dengan sebutan Syar Shalom. Hizkia sendiri dari dua kata hazak ya, hazak artinya perkasa, iya artinya Tuhan. Jadi Tuhan yang perkasa itu arti daripada hazak ya, gitu. Apakah Hizkia itu Tuhan? Bukan, tapi doa orang tuanya supaya kekuatan Tuhan itu ada di dalam diri Hizkia begitu. wes, langsung ini ada kejujuran di sini Bang Bil. Nih jujurnya. Nih kalian lihat sendiri nih di kitab kalian ya. Nih. Gelar-gelar berikut boleh dibandingkan dengan yang dipakai dalam dalam upacara penobatan Firaun di negeri Mesir. Oke. Anak keturunan raja itu memiliki hikmat Salomo, keberanian dalam kesalehan Daud dan kebijakan-kebijakan Musa dan para bapak bangsa. Nih. Tradisi Kristen, simak baik-baik. Tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu sekali lagi mengalihkan
Nih Bang Bil nih, jelas ya Bang Bil ya. Halo. Parah itu. Nah, tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu kepada Kristus. Dan begitu menyatakan bahwa Daud Immanuel yang sebenarnya. Oh, langsung jujur mereka. Jadi gelar-gelar ini teman-teman, tadi ya, kan saya objektif. Jadi gini, kalau memang Yesaya menubuatkan Yesus harus jujur. Kan gitu ya? Kalau kitab Yesaya menubuatkan Yesus, wajib jujur. Benar nggak Bang Bil? Ya. Kalau Yesus itu benar ada situ, pasti orang Yahudi mau kok menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi orang Yahudi urgensinya orang Yahudi kenapa? Perlu seorang pahlawan yang membebaskan mereka dari Romawi, gitu. Nah, udah. Jadi di sini coba kalian lihat sini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka memalingkan semua gelar-gelar ini ke Yesus. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, setelah kita buka langsung di tafsiran mereka sendiri di Yerusalem. Nah, di sini jelas-jelas tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu kepada Kristus. Tandain. Itu tafsiran siapa? Henry bukan Henry? Bukan, Yerusalem. Coba aku cek bentar. Coba tafsiran Yerusalem jelas dialihkan gitu. Makanya Al-Quran selalu bilang ya teman-teman ya. Apa kata Al-Quran? Mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka-prasangka mereka. Mereka tidak lain hanya mengikuti nafsu-nafsu mereka dan moyang-moyang mereka. Itulah yang terjadi teman-teman. Betul. Bang Billy, jangan sebentar aja di sini. Harus lama-lama. Ilmu itu mahal. Kami dapatkan gratis di sini. Aku sambil jalan ya. Saya sambil jalan ya. Halo? Ya. Ya, Om. Oke. Oh, harus ditandain itu. Jadi kalau mau bawa nubuatan ini, ya udah kita langsung buka. Itu gelar yang dialihkan gitu. Karena kan penjelasan daripada Bang Billy sendiri, tadi dia udah buka originalnya, di mana original itu berbicara gini, seakan-akan aku adalah Tuhannya, ngomong gini. Seorang anak akan diberikan kepada kalian. Lambang pemerintahan akan ada padanya. Aku, Bapak yang kekal, aku yang ini, yang Raja damai dan segalanya, menubuatkan dirinya gitu kan. Nah, mereka itu mengalihkan gelar-gelar tersebut ke Kristus. Nah, itu mereka jujur sendiri tuh. Di tafsiran Yerusalem, guys. Nah, kok bisa dipindahkan nama seperti itu? Oh, itu masuk dalam ilmu filsafat, guys. Filsafat, kalau akal berada di atas dalil, akal akan berakal-akalan menciptakan dalil. Demi cocok dengan dalil gitu, guys. Nggak, aku baru malam ini loh buka ayat ini dan aku lihat tafsirannya, ternyata maha benar Allah dengan segala firman-Nya terjadi gitu. Naikkan aku Bang Daman, mau tanya Bang Billy boleh? Orten cerdas, Masaha, Fortunggal dia. Halo Bang Masa. Selamat malam semua. Selamat malam Bang Masa. Ya. Bang Billy monitor nggak? Bang Billy. Ya, kenapa? Ya, aku mau tanya soal Mesias, Bang. Mesias itu cukup hanya keturunan Daud atau dia harus juga keturunan raja-raja? Artinya dia juga harus keturunan Salomo, Bang Billy. Ya, pertama kita harus pahami kata Mesias itu
muncul di mana? Pertama kali dalam kitab Imamat, ya. Hakohen Hamasya, artinya imam yang diurapi. Itu kata yang pertama yang bergelar Mesias itu imam. Baru yang kedua ada Melech Hamasya atau raja yang diurapi. Nah, pertanyaannya kamu yang mana nih? Mau mana Mesias? Semua Mesias itu kalau nggak imam raja. Ya, Mesias yang keturunan Daud itu, yang dikatakan keturunan Daud. Ya, keturunan Daud semua mulai dari Daud sampai raja terakhir Jekonya itu semua diurapi memakai minyak urapan yang tidak boleh dibuat lagi menurut ketetapan Taurat. Sampai nanti Mesias yang akan datang, Mesias akhir. Ya. Jadi Mesias itu harus dicatat, Mesias itu bukan Tuhan. Sekali lagi, Mesias itu bukan Tuhan. Kita temukan dalam Alkitab apa? Yesaya 11. Roh Tuhan ada padanya. Ya, kesukaannya ya takut akan Tuhan. Jadi Sang Mesias raja yang akan datang takut akan Tuhan. Sang Mesias. Ya. Jadi Mesias yang akan datang itu syaratnya itu cukup hanya keturunan Daud atau dia juga harus keturunan raja-raja, Bang? Jadi artinya Mesias itu juga harus keturunan dari Salomo dan Yosia. Itu Yes, gimana? kan makanya tadi dibilang semua raja dari Daud sampai Jekonia, raja-raja itu semua diurapi. Mereka itu Mesias semua. Oke. Nah, makanya Mesias akhir nanti juga raja. Bukan kaleng-kaleng. Mesias yang akan datang ini Ben David, ini raja. Dari mana kita tahu ayatnya? Nah, apakah Yesus masuk di dalam kriteria? Kita buka di dalam Hosea 3 ayat 5. Berbunyi akhar yashufu bani Israel ufiksu et hasem belaka pada David makam ufakadu et hasem fa'tufo bi akharit hayamim. Artinya di akhir zaman nanti bangsa Israel akan kembali kepada Tuhan dan kepada Daud raja mereka, dan gemetar akan Hashem Tuhan mereka, dan pada kebaikannya di akhir zaman nanti. Tuh, ya. Baru Yeremia 39 Fa'afdu atas mereka David maka masyarakat lain mereka akan mengabdi kepada Hashem Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Tidak ada Yesus sama sekali, saudara-saudara. Aku nggak ke Yesus dulu, Bang. Jadi Mesias pasti itu kamu mau ke situ. Mesias bukan Yesus. ya, maksudnya mau tahu dari perspektif Yahudi dulu. Jadi Mesias itu jadi harus keturunan Salomo juga dong berarti ya, Bang ya. Kan Daud itu anaknya banyak, Bang. Ya kan? Tapi yang jadi raja cuma Salomo. Pertanyaan aku tadi berarti Mesias itu juga adalah harus dari keturunan dari Salomo dan Yosia gitu kan, Bang ya? Betul ya, Bang ya? Ya, Yosia kan raja juga kan? Iya. Iya, makanya tadi aku udah mencakup kalau kamu mencerna perkataan saya tadi dari zaman Daud sampai Jekonia raja terakhir loh, itu di Babel yang dibuang. Nah, jadi semua raja-raja Israel itu bergelar Mesias karena mereka diurapi. Nah, raja Mesias yang akan datang nanti juga raja. Tadi kita lihat ada dalil ayatnya kan, dari baik Hosea maupun Yeremia maupun Yeskiel, bahwa yang datang nanti namanya Daud. By name he will be, the Messiah will be, by name will be David. Begitu. Oke deh, Bang Billy itu aja. Ya. Makasih ya. Iya. Oke, Os, makasih banyak, Os. Assalamualaikum, Os. Bang Billy, selamat malam, Bang Billy. Iya, Pak. Gimana, Pak? Malam. Iya. Bang Billy, izin Bang Billy mau tanya nih tentang hukum Taurat yang kitab Taurat yang diadopsi sama Kristen ini. Di dalam Kejadian 1 nomor 2, Bang Billy kan bunyinya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh ayat Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa seperti itu sebenarnya isinya, Bang Billy? Tolong Bang Billy sebenarnya apa Ya, kan itulah makanya ya. dengan apa? Ya, itulah. Dengan sebenarnya. Silakan, Bang. Terima kasih, Itulah Bang. asal usul kenapa teman-teman ini yang memakai kitab Taurat Yahudi salah memahami kalau Tuhan itu katanya adalah roh, Allah itu adalah roh. Dari ayat sini sebenarnya asal usulnya. Coba aku buka ya. Nih. Jadi kata roh itu Bang Billy izin Bang Billy pelan-pelan di tafsirkannya, dibacakan Bang Billy ya, izin. ya.
Di sini di dalam kitab Bereshit Alef ya, ayat pasal 1 ya. Ayat 2 tadi mana? Ayat 2 nih dia. Ada kata al penetehom feruah Elohim, feruah nih, feruah Elohim. Apakah roh Allah? Kita lihat ayat 2 ini dia. And sabar, kok gampang kelihatan, sabar. And a wind from God, ya, move over the surface of the water. Maka angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Jadi ruah di situ bukan roh Allah, tapi angin yang daripada Tuhan. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu dunia ini awalnya penuh diisi dengan air, sampai sekarang pun planet bumi ini lebih banyakkan airnya daripada daratannya. Nah, bagaimana Tuhan menciptakan daratan? Dia menggunakan instrumen ciptaannya yang bernama angin, ya, diambil dari perbendaraannya atau dari tempatnya angin ini, ya. Sama untuk menciptakan apa? Ketika angin itu ditiup terus jadi kering, timbulan namanya daratan. Sama halnya seperti yang dilakukan Tuhan ketika Musa membelah Yamsuf atau Laut Merah. Ya, dibelah pakai apa? Ya, ruah kedem, angin timur. Anginnya berhembus sehingga lautan itu seperti tembok di kanan dan kiri Bani Israel, sehingga mereka bisa jalan lewat. Itulah arti daripada ruah Elohim dalam teks dan konteks di dalam Kejadian 1 ayat 2 ini. A wind from God, ya. Begitu, Bang. Angin tadi Bang Billy ya. Angin apa tuh? Anginnya gitu Tuhan. Ya. Gimana tadi? Angin Tuhan ya. Coba dibacakan secara ayat 7 juga itu, Bang. Ayat 7-nya, Bil. Sebentar Bang. Yang ayat 2 nih dulu, Bang. Biar Bang Billy bisa melakukan secara jelas dan secara gamblang. Di sini kan kebetulan ada 200 orang lebih kurang. Ayat 2 ya. Gitu. Ayat 2. Feharet ayat tohu wawehu fekose apenetehom feruah Elohim merah hevet alpene hamaim. Nah, ini kan Ares dan bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Lalu angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Ini dia. Itu ya, ayat kedua ya. Jadi angin daripada Tuhan menyapu permukaan air gitu ya, Bang Dodi. Betul. Jadi kata ruah itu kata ruah itu memiliki 4 arti. Pertama, bisa angin, bisa semangat. Kita lihat di dalam kitab Torah dikatakan ruah Yakov, semangat Yakub. Ruah bisa berarti nafas hidup kita itu bisa berarti ruah. Ruah bisa berarti pewahyuan, begitu. Tapi tidak pernah yang namanya ruah itu berarti seperti hantu yang melayang-layang gitu, seperti sundel bolong melayang-layang atas pohon gitu, nggak begitu. Ya, tapi arti daripada ruah di situ angin, and a wind from God. Ya, lanjut. Ya, jauh berarti artinya dari Kejadian 1 nomor 2 itu ya. Ini kan diartikan di sini roh Allah melayang-layang di atas air. Padahal dia angin dari Tuhan menyapu permukaan air begitu ya, Bang Billy ya. Iya, Bang Billy ya. Pakai tafsir ya, itu belum pakai tafsir. Nanti kalau udah ada tafsirnya lebih mantap lagi itu. Lebih keren lagi. Iya. Oke, makasih banyak atas penjelasannya Bang Billy. Ya, silakan yang lain, silakan. Syukuran Pak Host, makasih banyak ya. Sekalian yang nomor 3-nya, Bil, dibacain, Bil. Ini kan biasa dicomot-comot oleh Oten juga untuk cocok logi di Yohanes 1 nomor 1. Dibacain, Bil, izin, Bil. Halo, Bil, monitor. Billy. Teman-teman minta tolong di follow ya biar saya bisa open cam ya. Iya, di follow. Ini mana Bang Billy lagi nih? Lagi sibuk. Gimana? Mungkin persiapan Tevila dia kelihatannya. Oh ya. Mana nih?
Yang mau naik berdiskusi silakan. Gimana tadi, Ben? Yang ayat 3 Bil. Beresit Ayat 3. sekalian. Ya, Vayomer Elohim Yehior Vayior, itu dia. Berimanlah Tuhan, jadilah terang dan terang itu pun jadi. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kan kejadian 1 dari ayat 1 sampai 3 ini kan sering diklaim sama Tritunggal bahwasanya itu adalah Tritunggal. Nah, ini kebohongannya di sini. Tadi yang ayat 2 sudah dibongkar ya sama Billy ya. Ternyata nggak ada roh Allah ya. Yang ada adalah wind from God, angin dari Tuhan. Begitu juga di kejadian 1 nomor 3 yang sering dicocokkan dengan Yohanes 1 nomor 1. Jadi Yohanes 1 nomor 1 itu kan kata firman di situ menggunakan kata logos, NRK and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theon and hologos. Padanan kata logos dalam bahasa Ibrani itu adalah dafar. Jadi bentar saya bacain ya. Saya bacain. Jadi Yohanes 1 ayat 1 atau nomor 1 dalam bahasa Ibrani Bereshit haya hadafar. Nah, harusnya kalau memang kejadian 1 nomor 3 itu merujuk ke Yohanes 1 ayat 1, harusnya menggunakan kata dafar. Tapi tadi Billy baca apa? Wayomer Elohim hior wa hior, menggunakan kata amar, bukan kata dafar. Karena kata amar padanannya dalam bahasa Greek itu bukan logos tapi eipen. Kai eipen hoteos genetitupos kai egenitupos gitu kalau kejadian 1 nomor 3 bahasa Greeknya. Jadi sekali lagi kejadian 1 dari ayat 1 sampai 3 nggak ada hubungannya sama sekali dengan Tritunggal ya. Jangan dicocok-cocokin lagi ya teman-teman Tritunggal, sama sekali tidak ada hubungannya. Di situ nggak ada roh Allah, di situ nggak ada logos. Lanjut teman-teman. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu, Bang Ben. Lanjut. Oh, gua jitak lu. Sialan lu. Jadi emang gitu. Jadi Bang gitu Ben. ya. Kejap sudah. dulu. Bang Ben. Yoi. Kenapa? Udah lama kita tak jumpa. Saya izin turun dulu ya. Oke, thank you untuk Bang Billy semuanya. Thank you ya. Abang, saya izin turun dulu. Saya lagi dulu. Thank you. Yoi, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa melihat bagaimana doktrin dulu dibuat, terjemahan diselewengkan, maka terjadilah keselarasan antara doktrin dengan firman. Gitu. Nyatanya begitu kita bongkar, baik secara tekstual maupun belum lagi tafsir ya, para hakam, para rabi, jelas bahwa itu angin. Kenapa? Seperti di Yamsuf Laut Merah, Musa membelah Laut Merah. Pakai apa medianya? Lewat angin. Jelas sekali itu. Baru nanti ada kata berfirmanlah Tuhan. Nah itu yang Yesusnya tuh. Jadi Bereshit bara Elohim itu Bapa. Terus Veru Elohim Roh Kudus. Vayomer Elohim berfirmanlah Tuhan Yesus. Begitu sequencesnya mereka. Padahal Wayomer itu padanannya kalau dalam bahasa Greek itu bukan logos tapi kai epen, bukan kai lege ya teman-teman ya. Epen itu padanannya ketika dalam bahasa Ibrani itu jadinya adalah amar, wayomer. Kalau logos di Yohanes 1 nomor 1 itu padanannya dalam bahasa Ibrani adalah dafar, sama-sama mempunyai definite artikel. Logos, hu logos, dafar, hadafar. Ya, jangan dicocok lagi ya Ten ya. Malu nanti kalau ketahuan orang yang ngerti bahasa Ibrani, malu. Lanjut. Ya, saya pamit dulu host. Makasih banyak atas waktunya host. Bang Billy, makasih banyak Bang Billy. Syukur kasih host. Teman-teman Kristen, Ya, teman-teman makasih Kristen banyak. jangan takut ya. Ada saya di sini membela kalian. Mereka ini tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, jadi sembarangan mereka. Yaudah, saya pamit dulu host. Makasih banyak. Mungkin kawan-kawan yang mau naik silakan naik ya. Bertanya, mumpung ada pakarnya. Ya, benar. Pakarnya kitab Tauratnya kan.
Jadi silakan bertanya di sini, naik, silakan di follow akun hostnya, akun Bang Billy, Bang Rasim itu semuanya lah. Ya. Sekali lagi saya ucapkan makasih banyak Bang Billy, mudah-mudahan Oten mendengar. Sama-sama. Kan. Yuk, syukur dan kasih dan jazakumullah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Haji Yadi, tip apa nih tip? Rasid, lu nggak follow gua lo kacau lu Sid. Aku udah follow belum? Oh, baru mau ku follow. Guys, follow akun aneh ya. Lo lihat dong, itu Tinggal sebiji akun aneh. Udah gua boleh. Berarti penjelasan yang Kristen, biar Ani bisa open teman-teman cam. Kristen jangan takut ya. Ingat, mereka berdua di sini tidak ada Roh Kudus. Bang Billy, apalagi Bang Ben, nggak ada. Dengerin aja Kristen. Lu masih sirik aja. Mending dulu daripada sirik lu follow Ani apa sih, Bes? Nanti follow back. Halo, Bang Haji Yadi tipu daya apa tip apa ini? Tipu daya? Hartono? Halo, Bang? Pencet kayaknya ya. Bye. Halo, Bang. Bang Pora? Ben, tadi Daman nemuin itu tuh komentar Kristen tuh tentang Yesaya 9 tadi. Coba ulang Bang Daman. Oh, yang Ben ini. belum tahu. Coba teman. Ini komentar. Gede. Saya 95. Jadi kan tadi aku lagi bahas sama Bang Bill masalah ini. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu telah dinubuatkan di Perjanjian Lama, di mana Yesaya itu adalah merupakan apa namanya tuh nubuatan terhadap Yesus. Nubuatan. Nah, kita lihat nih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Berarti anak tersebut yang akan disebut, kan gitu? Anak tersebut akan disebut apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berarti ada anak yang akan disebut Bapa yang kekal. Berarti kan Yesus nih. Dimana Kristen akan mengatakan itu? Tadi saya tanya ke Bang Billy, yang sebenarnya itu apa? Nah, ternyata Bang Billy menjabarkan bahwa itu Tuhan mau bilang ada seorang anak yang nanti kerajaan akan ada di bahunya, maksudnya akan dipimpin oleh dia. Terus Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ini bukan untuk dia, tapi Tuhan memuji dirinya sendiri setelah menubuatkan dia. Bang Billy membaca kalau itu siapa tadi? Heskia. Nah, setelah kita buka di tafsiran, ini kejujuran ya. Makanya saya bilang sabda ini keren nih. Karena mereka tuh jujur. Nah, di Yerusalem coba lihat. Nih, gelap di sini. Tradisi Kristen mengalihkan gelar-gelar itu kepada Kristus. Dan arti mengalihkan bukan ini. Bukan menduga atau gimana, mengalihkan. Mau nggak arti mengalihkan? Berarti sengaja, ada yang sengaja. Nah, jadi ibaratnya gini, udah ada jatah nama buat orang, yang jatahnya yang ini nih, dialihkan ke yang lain, paham nggak? Nah itu kejujurannya. Hijack itu di hijack. Coba saya itu kan ya, Bill, bisa tunjukin original teksnya. Itu bukan akan disebut Akhina. Nah itu paling penting. Gimana cara kita lihat originalnya? Gimana cara lihat? Oke, Bill, tunjukin originalnya, Bill. Yuk kita bahas grammarnya. Jadi itu bukan kalimat filter, tapi semuanya kalimat pas itu. Nah, coba di mana bukanya biar aku tahu. Bill, monitor Bill. Ada sebenarnya di sabda itu yang bawah itu. Oh, yang ini. Halo Bill, monitor. Tulisan yang ini. ada Ibrani. Ya, Ibrani. Ya, itu ada Ibrani. Hebrew nih, Hebrew. Iya, Hebrew, bener. Yang di kolom mana nih? Yang disebutkan di kolom apa nih saya ketik? Itu kan, bentar, itu ada 3 Bro Daman. 3 bentuk kata kalimat pas di situ. Pertama, kielet yulat lanu. Nah, Bang Billy juga bahas itu tadi.
Ki sebab yelet seorang anak yulat telah lahir. Berarti anaknya udah lahir, bukan akan Udah lahir. Nah, bukan akan lahir. Terus yang kedua, di situ ada kata benitan lanu. Ben, seorang anak laki-laki nitan telah diberikan. Nah, berarti anaknya lahir. Udah ada anaknya di zaman Sudah Yesaya. Sudah ada. Terus yang terakhir di situ kan tertulis gini, wajikra dan telah disebutkan namanya. Telah disebutkan tuh udah terjadi belum? Sudah terjadi. Jadi itu kalau kita lihat konstruk kalimatnya, itu bukan bentuk future itu bentuk past itu bukan buatan, udah past tense ya. Nah terus ini juga makanya ada kitab yang versi Kristen itu will be born ada. Nah ya, jadi ada 3 ya di situ ya, telah lahir, telah diberikan, dan telah disebutkan. Nah, terus di situ kan dikatakan namanya, kalau original teksnya bunyinya gini, Pel Yoetz El Gibor Avi Atsar Salom. Saya tanya nih ke Akhi Daman, nama itu bisa diterjemahkan nggak, Ki? Enggak. Ketika sudah dialamiahkan, gini, kalau dalam kaidah Arab, kalau nama sudah semua gitu. Kalau sudah dialamiahkan, maka nama itu tidak memiliki makna. Contoh, nama saya Ahmad terpuji. Saya nyolong, apakah saya masih terpuji? Enggak. Sudah Ahmad doang. Bodoh amat dia mau nyolong, mau ngapain aja. Ahmad itu sudah tidak diartikan lagi karena sudah diberikan jadi sebuah nama gitu. Ya, jadi misalnya ada orang namanya Yishmael. Yishmael itu kan artinya dalam bahasa Ibrani Tuhan mendengarkan. Ketika dia datang ke Indonesia tetap namanya Yishmael toh, tidak mungkin berubah menjadi Tuhan mendengarkan. Benar. Atau ada orang namanya Yitzhak. Yitzhak itu kan dari kata sekok, artinya tertawa bahagia. Meskipun dia ke Bali, dokumen di Indonesia tetap namanya Yitzhak, nggak mungkin dirubah menjadi tertawa berbahagia. Sama dengan orang namanya Abdurrahman, nggak mungkin toh diganti menjadi hamba dari yang maha penyayang. Begitu juga di situ kan disebut namanya Pele Yoetz El Gibor Avi Atsar Salom. Jadi itu nama orang. Nggak ada ceritanya Yesus punya nama Pele Yoetz El Gibor Avi Atsar Salom. Nah, Hizkia itu kan dari bahasa Ibrani, dari kata kazak dan yah. Kazak itu artinya maha perkasa, yaitu merujuk kepada Yud-Heh-Vaveh. Artinya Yud-Heh-Vaveh yang perkasa atau Tuhan yang perkasa. Makanya di situ ada kata El Gibor, Allah yang perkasa. Itu nama Hizkia. Udah nggak masuk sama sekali ke Yesus. Berarti enggak, kalau saya tuh yang kejinya ternyata ini, yang kejinya gini, tradisi Kristen mengalihkan itu jahat loh. Iya. Kalau menduga, kalau gini, tradisi Kristen menduga ini masih sopan. Kalau mengalihkan ini jahat. Paham nggak maksud saya? Kalau menduga baik, menduga. Jadi gini, kesengajaan untuk memanipulasi. Benar. Jadi kalau seandainya menduga, jadi gini, mereka telah beriman Tuhan itu anak Tuhan, manusia dan segalanya kan. Mereka menduga ini saya memang menubuatkan Tuhan gue. Masih oke. Oke, bukan mengalihkan. Mengalihkan paham nggak maksudnya? Mengalihkan nih gimana? Nyolong gelar orang, paham nggak? Iya, sengaja memanipulasi. Makanya benarlah Al-Quran ketika mengatakan bahwa mereka itu tidak lain hanyalah orang-orang yang mengikut prasangka. Dan tidaklah orang-orang yang mengikuti nenek-nenek moyang mereka. Dan hawa nafsu mereka. Arti hawa nafsu mereka gimana? Mereka ingin Tuhan kan? Ya Tuhan. Gitu. Apapun dalil yang menyebutkan bukan Tuhan, tidak. Akan mereka manipulasi untuk jadi Tuhan. Dalam ilmu filsafat, masalah teologi nih, ada yang namanya akal berada di bawah dalil. Kalau akal berada di bawah dalil, akal akan berakal-akalan untuk menyesuaikan dalil. Sehingga muncul dalil-dalil baru. Dalil-dalil baru agar sesuai dengan dalil. Contoh gini, Tuhan bukan manusia. Tuhan juga bukan anak manusia. Keluarlah dalil baru. Oh, ini bercerita bahwa Tuhan nggak mungkin bohong kayak manusia, bang. Kenapa? Ketika akal itu berada di bawah dalil. Dalilnya membantah akal, tapi akal akan berakal-akalan menciptakan dalil. Dah.
Terus pengikut ataupun umat penganut akan berada di bawah dalil. Seenggak logik bagaimanapun, ini Tuhan gua, paham nggak maksudnya? Sehingga benar. 3 dalam 1, 1 dalam 3, sehingga mereka nggak bisa bedain itu, tetap akan dikatakan masuk akal gitu, tau nggak? Padahal bertentangan dengan silogisme. Iya, makanya ada 2 posisi, tapi Al-Quran itu berada kesetaraan dengan dalil-dalil seperti akal, akal seperti dalil, gitu. Kalau mereka, ya kayak tadi kita bilang, ada dalil nih, Tuhan bukan manusia, gimana ku kelabui ini agar Tuhan jadi manusia, gitu. Bener. Gitu guys penjelasannya. Penjelasannya jelas itu, makanya aku tadi. Sama satu lagi Bang Bil kalau mau dibahas kan, yang berat bagi aku ya, yang berat ya. Itu satu, Yesaya 95. Yang paling berat, Yesaya 53. Itu berat kayaknya. Karena yang nomor berapa? Cocok enggak, itu dari 1 sampai ini cocokologi semua ke sana tuh. Bisa, boleh. Boleh, kita bahas dari nomor 1 boleh. Oke, yuk. Daman bacain dari nomor 1. Yuk, kita bahas. Yesaya 53 ya. Ini apa ya? Elia Miron sering banget nih pakai ini nih. Sama siapa lagi? Elia Miron sama si ini siapa? Esra Soru. Oh, ini andalan nih. Nih. Pertama dari Yesaya 53:1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan akan dinyatakan?